Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih-Nya di kesempatan hari ini, tepat di hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024, kita bisa hadir di ruang kelas ini tidak lain dalam satu agenda, yaitu diseminasi dari budaya positif oleh rekan-rekan CGP Angkatan 10. Untuk umat muslim, mari sama-sama kita mengucapkan salawat beserta salam turut tercurah kepada suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya, dan insya Allah kita senantiasa setia pada ajarannya hingga akhir hayat kelak. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Balaisam, yang saya hormati Bapak-bapak Pengasuh SMA Negeri 3 Balaisam, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Balaisam, dan staf tata usaha yang sempat hadir di acara yang sangat bersahaja ini. Baik Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan waktu yang ada, saya membacakan susunan acara kita pada kesempatan hari ini. Acara kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan di mana sedang berlangsung. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Balaisam. Kemudian acara ketiga yaitu diseminasi budaya positif dari rekan-rekan CGP Angkatan 10 yang insya Allah sebentar nanti akan berbagi praktik baik ya terkait dengan apa yang didapatkan selama kurang lebih 2 bulan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif pada hari ini saya nyatakan dimulai. Selanjutnya kita beranjak ke acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Balaisam. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebagai hamba yang beriman, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan, kesempatan dapat mengikuti salah satu agenda dari pendidikan bergerak, yaitu diseminasi budaya positif. Kemudian bagi yang beragama Islam, saya mengajak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, insyaallah para pengikutnya, kita semua para pengikutnya akan tetap setia pada ajaran-ajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang sempat hadir, Bapak Ibu guru. Mengawali sambutan saya pada pagi hari ini, yang pertama bahwa diseminasi budaya positif ini bukan hanya menjadi bahan tugas dari calon guru penggerak. Saya minta kepada Bapak Ibu ini disimak baik-baik, diikuti baik-baik, dan diambil materinya sebagai bahan renungan kita
bahan aplikasi kita di sekolah ini, karena ini penting sekali. Budaya positif ini penting sekali karena berkaitan dengan kinerja kita di sekolah. Ini yang berkaitan dengan kinerja kita full di sekolah. Olehnya itu saya berharap supaya Bapak Ibu guru itu bisa mendalami materi ini walaupun bukan dari guru penggerak. Nanti belajar dengan Ibu Titi dan Pak Budi. Ya, saya ingat betul untuk materi ini, budaya positif itu berkaitan dengan disiplin positif. Salah satunya disiplin positif, bagaimana kita melakukan disiplin positif yang memang timbul dari motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan karena kepala sekolah yang suruh, bukan karena aturan yang mengikat, tetapi betul-betul disiplin itu keluar dari motivasi. Kemudian yang kedua, bagaimana menangani siswa. Ini penting juga ditahu oleh teman-teman guru. Bagaimana merestitusi. Ya, ada metodenya nanti, strateginya yang akan disampaikan oleh guru penggerak. Bagaimana strategi merestitusi anak sehingga anak itu sendiri yang menyadari kesalahannya dan bagaimana mencari solusinya dia sendiri. Ya, kemudian ada juga posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru untuk mengontrol bagaimana siswa kita kalau kita lakukan pembinaan, apakah kita masuk pada posisi kontrol manager dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kalau tidak salah apa lagi ya selain itu. Ya, nantilah dijelaskan oleh Pak Budi dan Ibu Titi. Jadi saya berharap ini bukan hanya diikuti sebagai pemenuhan tugas dari Pak Budi dan Ibu Titi, tetapi ini betul-betul kita simak untuk dijadikan referensi kita bekerja di sini. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Balaisam. Kepada Bapak diucapkan terima kasih banyak. Untuk kesempatan hari ini saya persilahkan lebih dahulu kepada Ibu Titi Hardianti, pada waktu dan kesempatannya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tes. Yang tes. Ya. Tes. Nanti difokus yang itu. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebagai hamba Tuhan yang beriman, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti sekarang ini.
murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif ini dapat terbentuk bukan hanya dari satu unsur saja, tetapi terkadang anak-anak itu melakukan kebiasaan-kebiasaan positif itu selalu mengadopsi dari apa yang Bapak Ibu guru lakukan. Misalnya, kira-kira apa Bapak Ibu yang dapat menjadi tolak ukur dari seorang siswa ketika dia ingin bertindak atau melakukan satu kebajikan? Kalau dari Bapak Ibu kira-kira apa? Gurunya yang berdiri, siswanya yang berlari. Iya, ibarat peribahasa, gurunya kencing berdiri, siswanya kencing berlari. Yang artinya, ketika guru itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, pasti siswanya juga akan melanggar. Kita ambil satu contoh. Kita semua yakin dan percaya pasti belum bisa melaksanakannya dengan baik, tetapi dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan terbiasa. Banyak guru yang belum bisa datang tepat waktu. Itu adalah salah satu bentuk dari budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya juga sendiri merasa masih kurang, tetapi apa yang selama ini kita perlihatkan itulah yang menjadi contoh dari anak-anak kita sendiri. Siswanya yang datang terlebih dahulu, gurunya yang belum ada. Akhirnya di hari berikutnya siswanya yang berbalik, gurunya yang sudah datang duluan, siswanya yang datang dengan seenaknya tanpa melihat waktu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini itulah yang menjadi tolak ukur dari kita semua. Bukan hanya dari itu saja, banyak contoh-contoh yang sebenarnya tanpa kita sadari itu memberikan imbas yang tidak baik kepada anak-anak kita. Jadi budaya positif seperti apa? Nilai-nilai atau kebiasaan yang akan menjadi satu kesadaran dari siswa yang membangun pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, tetapi tidak boleh lepas dari kita sebagai seorang pendidik. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu menuntun artinya memberikan contoh, mengarahkan sehingga bisa menjadi panutan. Sama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada 3, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu apa semua? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso dan Tutuli Handayani. Guru itu berada di depan, berada di belakang dan berada di tengah. Yang artinya kita selalu memberikan motivasi, selalu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita dalam mengemban atau di dunia pendidikan. Kita langsung saja masuk di apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Konsep inti budaya positif itu Bapak Ibu ada 6. Ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai universal, ada motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi 1, 2, 3, saya mohon kesediaan Bapak Ibu. Di sini kan ada sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Di sebelah akan kita bagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 berarti Pak Maskur yang tidak ada pasangannya. Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan saya itu tugasnya adalah merayu Bapak Ibu-ibu yang ada di depan. Tetapi ibu-ibu yang ada di samping ini silakan ambil sesuatu, kemudian Bapak Ibu genggam, digenggam kuat ya. Yang di sebelah sini silakan rayu Bapak Ibu yang ada di samping sampai dia mau memberikan apa yang ada di genggamannya. Bisa? Terserah, silakan Bapak Ibu
Coba berikan apa yang di genggaman. Saya butuh sekali apa yang ada di genggaman itu. Saya butuh untuk saya perlihatkan sama siswa saya, perwalian saya. Boleh, tapi ada syarat-syarat, Pak. Ya. Asal Bapak berhenti merokok. Ya, saya tidak mau berhenti merokok. Saya hanya jawaban kalau Bapak tidak berhenti yang di kamar ini tidak akan saya berikan. Tapi saya minta tolong, ya, tak berikan apa yang ada di genggaman kita. Kalau Bapak tidak berhenti merokok, yang di kamar ini tidak akan saya berikan sampai kapanpun. Ya, saya bersumpah. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dengan games yang tadi kita mainkan. Dari apa yang tadi Bapak Ibu lakukan, kira-kira makna apa yang bisa kita ambil? Ketika itu kita posisikan kepada anak-anak didik kita atau peserta didik. Siapa bisa? Motivasi. Pagi. Kerja keras. Ada? Komunikasi. Selain itu masih ada? Minta maaf. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu ada benarnya, tetapi kembali lagi apa yang sudah kita lakukan tadi itu berkaitan dengan teori kontrol. Kenapa sampai berkaitan? Selama ini Bapak Ibu, coba Bapak perhatikan, anak-anak melakukan sesuatu itu di bawah kendali kita atau tidak? Misalnya, kita memberikan tugas di dalam kelas tanpa bertanya kepada siswa. Itu kita yang kendalikan atau siswa? Kita. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan siswa. Yang menjadi pengendali diri itu adalah siswa sendiri, sehingga ketika mereka berbuat, mereka akan memiliki kesadaran, disiplin dan tanggung jawab. Karena selama ini kalau kita siswa datang, kan kita tidak tanya ya, kita hanya sekedar menanya, tetapi kita tidak menggali terus apa alasannya sampai dia melakukan begitu terus setiap harinya, tetapi kita langsung memberikan sanksi, hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi dengan berbagi pemahaman ini mungkin kita sekarang bisa mulai melakukan sesuatu yang baru, yang intinya orang dewasa itu memang dia lebih cenderung mengontrol orang lain, tetapi kembali lagi yang bisa mengontrol dirinya sendiri itu bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Karena kenapa? Dengan begitu akan muncul kesadaran dari dalam diri dalam melakukan nilai-nilai yang positif. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu yang selama ini kita rasakan. Minta maaf, Bapak tidak ada. Apakah selama ini aturan yang kita laksanakan itu bertentangan tidak dengan kita? Maksudnya aturannya itu sudah betul, tetapi sesuai tidak dengan keyakinan kita? Iya, ada yang iya, ada yang tidak. Yang artinya berarti yang bisa mengendalikan itu semua adalah kita sendiri. Misalnya di sekolah ada aturan semua warga sekolah datang tepat waktu. Kalau kita bisa mengontrol atau mengendalikan diri kita sendiri, kita akan laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Tetapi kalau itu dilaksanakan karena kita takut dengan atasan, yakin dan percaya, pasti ada beban ya. Sama saya juga seperti itu. Ketika kesadaran diri itu tidak muncul untuk datang pagi-pagi, ya saya menunggu dulu di rumah. Tapi
Jadi teori kontrol itu bukan orang lain yang mengendalikan, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Lanjut Pak Salam. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Tepat waktu. Apalagi? Menjalankan aturan. Selain itu, apakah selama ini disiplin yang kita lakukan tidak dibarengi dengan hukuman? Ada ya. Contohnya apa? Nah, kalau siswa terlambat, pasti kita beri sanksi dan hukuman. Itu sama atau tidak? Tidak ya. Nah, tapi nanti penjabarannya itu akan dijelaskan oleh Pak Budi tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol mana yang seharusnya kita laksanakan? Kemarin saya mengutip dari Bapak Pasir, kata Bapak Pasir dari 5 posisi kontrol itu bisa kita laksanakan, tetapi tinggal kita lihat di mana letak pelaksanaannya. Tapi diarahkan lebih ke manajer. Lanjut. Ini adalah makna dari disiplin positif. Disiplin positif adalah mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena tindakan mereka berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Selama ini yang kita lakukan itu terkadang anak-anak melakukannya bukan karena nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami, tetapi karena adanya tekanan atau adanya hukuman kepatuhan kepada seorang guru. Itu yang selama ini kita laksanakan. Kalau siswa tidak kasih tugas, kalau siswa diberi tugas tidak mengerjakan, kita kasih konsekuensi atau hukuman, begitu ya. Itu bentuk kedisiplinan juga, tetapi terkadang kedisiplinan seperti itu akan membuat anak-anak menjadi, bisa dibilang tidak juga pembangkang ya, tidak, tetapi dia akan meluapkan emosinya dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan ketika kita selesai menangani siswa. Misalnya saya ambil contoh ya, kemarin mem di penilaian mem ya, Iqbal. Kita ingin mendisiplinkan dia dengan bagaimana cara menggunakan seragam sekolah yang tepat dan rapi. Karena pada saat itu dia tidak menggunakan sepatu, tetapi perhatikan apa respon yang dia berikan. Dia menampakkan wajah yang kesal dan memberikan tanggapan yang tidak terlalu sopan. Jadi kedisiplinan itu sesuatu atau hal ketindakan yang kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai universal, tetapi diharapkan tidak didasari dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Karena semakin orang kita tekan dalam melakukan kedisiplinan, terkadang ada yang senang, terkadang ada juga yang tidak. Yang tidak ini yang biasanya memberikan dampak yang tidak bagus. Alhamdulillah sampai hari ini di sekolah kita, apalagi saya salut dengan kerjanya Bapak Wakasek Kesiswaan. Ya, dia menangani siswanya luar biasa, dan alhamdulillah respon siswa tidak sampai, kalau biasanya ada begini, kita mengacu pada sejarah-sejarah yang lalu ya Pak Wakasek. Ya, sampai orang tua datang ke sini. Itu salah satu bentuk kedisiplinan. Dilarang siswa merokok di dalam area sekolah. Ketika kita tindaki, respon anak-anak itu lain. Dia datang ke orang tua melapor, sampai orang tua datang ke sini. Jadi disiplin itu kembali lagi bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pak Ustadz, kebajikan itu berarti nilai-nilai yang baik ya. Lanjut Pak. Ini disiplin positif dapat
kita harus datang cepat. Ada satu yang belum 100% bisa kita realisasikan, termasuk saya juga, penanaman budaya positif tentang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Di sekolahnya kita kan sudah diprogramkan sholat zuhur berjamaah. Hari ini musolanya rame, besoknya sepi. Mungkin kembali lagi ada yang belum kita laksanakan, sampai anak-anak beranggapan seperti gurunya saja tidak melaksanakan. Jadi saya juga ogah-ogahan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian dan hukuman. Nah, kembali lagi ini Bapak Ibu, kita ingin anak-anak disiplin positif, tetapi dengan tujuan itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Dari luar itu seperti apa? Misalnya satu, paksa. Pujian, nah ini pujian kan ada anak-anaknya. Ketika dia datang cepat, kita puji. Itu dilakukan. Kalau kita puji terus dia lakukan. Tetapi ketika sudah kita tidak puji, biasanya disitulah dia melakukan pelanggaran yang sudah tidak sesuai dengan aturan sekolah. Hukuman, nah ini juga sering hukuman yang tidak membawa kayu gambar. Hari ini satu, besok dua, tidak bawa lagi 3, 4. Nah itu bentuk kedisiplinan, tetapi imbasnya tidak terlalu baik bagi peserta didik. Coba kita terapkan budaya dengan bertanya. Kita tanya anak-anaknya, kalian mau seperti apa? Dan saya yakin di sini kan hampir semua wali kelas ya. Ya. Contohnya wali kelasnya 11 2, Pak Kastan. Nah, ini salah satu wali kelas yang alhamdulillah bisa dikatakan berhasil ya, bukan yang lain tidak berhasil, tetapi beliau ini selalu memberikan kewajiban atau kewenangan kepada anak-anaknya dalam mengambil keputusan dan tindakan, sehingga ketika mereka melaksanakan, mereka tidak merasa terbebani. Dan kebetulan juga di proyeknya hampir semua adalah perempuan. Jadi ketika menerapkan kedisiplinan itu tidak terlalu susah. Nah, wali-wali kelas yang lain seperti saya dan ibu-ibu yang lain yang saya rasa juga sudah berusaha mendisiplinkan siswanya, tetapi tidak bisa. Mungkin ada cara lain yang kita lakukan, kita ganti metode kita supaya anak-anak itu bisa berubah. Salah satu contohnya itu Elsa ya, Elsa itu luar biasa, itu tidak tahu mau disiplinkan seperti apa, tetapi marilah sama-sama kita tetap rangkul dan bina anak-anak itu. Setidaknya dari 100% nilai kebajikan yang kita tanamkan, ada 50% lah yang dia bisa serap. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala sesuatu atau segala tindakan. Jadi kalau disiplin itu mengontrol diri kita dalam melakukan sesuatu. Ketika saya sering terlambat, misalnya begitu ya, Bapak Ibu minta maaf, saya tidak menyinggung ya, tetapi kebiasaan itu yang cenderung kita lihat di sekolah, bukan hanya di sekolah, di orang lain. Nah, ketika saya sering terlambat, saya malu. Dan ada satu guru yang saya perhatikan, dia sudah mulai bisa mengontrol dirinya. Pak Maskur, Pak Maskur itu sudah mulai begini. Ketika dia lambat atau tidak ke sekolah, biasanya curhat. Saya tidak ingin selalu saya ditegur oleh kepala sekolah. Saya tidak ingin semua menuju ke saya. Ketika ada sesuatu yang salah, nah itu kan sama dengan mengontrol hidup. Ketika kita tidak ingin dipanggil atasan, berarti bagaimana caranya kita
jabatannya, tindakan yang dilakukannya juga luas. Bertemu dengan yang lebih tua, kemudian membungkukkan badan sambil mengucapkan budaya tabe, itu kan berakhlak mulia. Sholat ya, semuanya sudah terlaksana, cuman belum maksimal ya dan efektif. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang kita harapkan ada pada anak didik kita, dengan catatan tidak merubah kodrat mereka. Karena yang kita tahu, manusia itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat sama. Sebagai seorang pendidik, kita hanya menuntun, bukan menuntut. Lanjut Salam. Motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu berada di mana? Motivasi Bapak Ibu kira-kira berada di mana? Saat ini atau selama ini? Apakah di eksternal atau di internal? Di mana Bapak Ibu? Pak Salam dulu. Kalau saya masih di motivasi eksternal. Nah, Pak Salam masih di motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mendapatkan, kalau yang ini saya rasa ini jarang ya ada sama kita. Kalau selama ini kan kita melakukan sesuatu tidak pernah juga diberi imbalan apapun, tetapi cenderung ke motivasi eksternal yang sana. Pak Krim yang mana Pak Krim? Yang ini Pak Krim? Dua-dua. Iya, satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang satunya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tapi sedikit saya ya Ibu Wakasek dan sekaligus mentor kami di CGP. Kalau tadi apa yang disampaikan Bapak, itu harus dua yang kita jalankan ya, berkaitan dengan penilaian kinerja. Motivasi internal ini kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ininya juga ada. Kenapa sampai ada? Kita mengharapkan imbalan dari Bapak dan orang lain. Bapak memberi nilai, itu adalah salah satu bentuk imbalan dari apa yang kita laksanakan. Jadi bagaimana caranya kita dorong anak-anak untuk lebih cenderung ke sini Bapak Ibu. Saya pernah lakukan ini dengan anak perwalian saya. Itu Sulfikar yang awal-awalnya memang malas datang ke sekolah. Saya kasih tantangan ketika dia datang tepat waktu dan tidak pernah apa selama 1 bulan, saya akan memberikan sebuah hadiah atau imbalan dengan mengurangi nominal pembayaran baju olahraga yang saya sendiri akan tanggung. Alhamdulillah 1 bulan itu dia laksanakan. 1 bulan berikutnya kembali lagi dia ke mode awal dengan ya modenya hari ini sekolah, besok tidak. Akhirnya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sadar ternyata selama ini apa yang kita lakukan tidak salah, tapi keliru karena membuat anak-anak ketergantungan dengan kita sebagai seorang pendidik. Lanjut Pak Salam. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu seperti apa Ibu Sulian? Kalau menurut Ibu, hukuman atau kasih satu contoh kegiatan di sekolah ketika ada anak-anak yang tidak melakukan disiplin positif, yang seperti apa itu hukuman? Ya, anak-anak yang datang terlambat, suruh cabut rumput, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi tidak ikut apel, tidak dapat informasi, itu adalah konsekuensi. Restitusi, nah ini
rancang, dan itu kan menjadi salah satu aturan yang ada di sekolah. 3 mata pelajaran yang tidak tuntas dinyatakan tidak naik kelas. Murid, nah ini kalau konsekuensi ini, siswanya yang tidak nyaman, betul tidak? Siswa nyaman tidak kalau kita kasih konsekuensi? Tidak. Misalnya kita sedang mengajar, ada siswa yang datang terlambat, kita suruh dia di depan berdiri. Coba perlihatkan Bapak, coba lihat Bapak Ibu, bagaimana gaya yang ada di depan yang dia perlihatkan. Dia membelakangi kita, bukan berarti dia tidak sopan, tetapi karena ada rasa malu, ada ketidaknyamanan yang ada dalam dirinya ketika dia dipertontonkan dengan teman-temannya yang sedang belajar. Sikap guru memonitor murid, nah ini dia kalau konsekuensi. Dimonitor terus itu anak-anak. Saya saja wali kelas, sering saya cek di grup, yang tidak datang ke sekolah tidak akan dinaikkan. Jadi kita pantau terus anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian hak asasi, bukan hak asasi sebenarnya itu tidak dirubah, tapi konsekuensi nih, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Adanya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini konsekuensi Bapak Ibu sudah pernah kita lakukan dan sering kita lakukan. Misalnya Ibu Rifki, pertama yang dia lakukan adalah memanggil siswanya yang bermasalah. Dia sudah lakukan, dipanggil, mengidentifikasi perilaku ya. Ibu, kalau saya salah, membenarkan, menstabilkan identitas. Nah, kita panggil siswanya, kita tanya, kenapa kau lambat, kenapa kau tidak hadir. Itu adalah salah satu bentuk. Baru setelah itu validasi tindakan. Ini kira-kira apa yang kau perbuat itu salah atau tidak, benar atau tidak. Itu yang sedang kita lakukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang masih jarang kita lakukan. Keyakinan itu biasanya kita setelah kita tanyakan kenapa kau lambat, saya begini-begini, kita langsung kasih surat ke orang tua. Tapi kita tidak tanyakan dulu keyakinan yang ada pada anak-anak itu. Apakah yang kau lakukan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas yang telah kita sepakati, yang sudah kita buat di peraturan tata tertib sekolah? Itu yang masih jarang kita lakukan. Dan kebanyakan itu di dalam kelas masih jarang kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat baik Bapak Ibu kalau itu kita terapkan di dalam kelas. Nanti ada wali-wali kelas baru di tahun ajaran baru, mari kita sama-sama saling berbagi, saling berkolaborasi dengan membuat keyakinan kelas yang alhamdulillah, maksudnya ada juga teman-teman yang berbagi dari kami. Mari kita
perhatikan kapas. Iya, itulah tuntutan sebagai seorang pendidik. Jangan terbalik. Iya, itu. Jadi itu yang kita tanamkan. Pak Krim, mari kita bermetalkan baja sampai jadi Power Rangers. Ya. Keyakinan kelas. Nah, ini adalah materi terakhir yang akan saya paparkan, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa keyakinan bukan peraturan? Bapak Ibu? Sama dengan kesepakatan dua belah pihak antara siswa dan guru. Artinya kalau keyakinan sama-sama membuat suatu hal yang akan kita laksanakan ke depannya. Misalnya terjadi wali kelas ya, misalnya siswa menginginkan ini seperti ini, apabila dia melanggar, ada kesepakatan lah antara si bisa dengan dia. Jadi dia melanggar kan ini kesepakatan. Jadi kira seperti itu barangkali. Sama dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, jadi betul apa yang Pak Kastan sampaikan. Terima kasih. Keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi ketika melanggar berarti dia menyalahi apa yang sudah dia yakini. Kalau peraturan itu sesuatu yang dibuat secara satu pihak tanpa melibatkan murid atau peserta didik. Jadi itu bedanya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Dia abstrak tetapi rinci dan konkret. Yang kedua, dia pertanyaannya universal, umum. Yang ketiga, dia selalu senantiasa dibuat dalam bentuk positif maksudnya tidak ada kata menggunakan tidak ya. Tidak tidur di dalam kelas. Kita ubah kata-katanya menjadi salah satu bentuk yang positif. Jangan pakai kata tidak atau kalimat positif. Tidak tidur di kelas, yang tepatnya apa itu? Kalau tidak tidur di kelas, kan banyak siswanya kita yang tidur di kelas. Apa selalu terjaga dari rasa ngantuk? Mungkin itu kalimat positifnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita berperan sebagai murid dan guru. Boleh? Pak Budi boleh minta tolong? Saya akan bagikan sticky note. Bapak Ibu, saya anggap saya gurunya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak menjadi siswanya. Jadi anak-anak sekarang kita boleh satu, boleh dua. Iya. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dengan tujuan agar apa yang kita buat dapat kita jalankan dan tidak kita langgar. Setiap peserta didik menuliskan impiannya tentang nilai-nilai kebajikan apa yang akan diterapkan di dalam kelas. Misalnya dilarang makan minum pada saat tapi jangan boleh silakan pakai kata tidak, nanti kita sempurnakan. Mana ya? Terima kasih ada aktif. Ini ada keyakinan kelas yang nanti kita ubah dalam bentuk kalimat positif ya. Yang pertama, kelas selalu dalam keadaan bersih. Ini kalimatnya sudah dalam bentuk kalimat positif. Tidak makan ketika pembelajaran berlangsung. Datang tepat waktu.
Ini sama dengan yang di atas. Harus membawa alat tulis ke sekolah. Datang tepat waktu sama. Yakin hari ini siap mengikuti pelajaran. Jangan menibur kalau belajar. Berarti bentuk kalimat positifnya kira-kira apa? Iya. Fokus pada saat belajar. Dilarang bermain saat belajar. Fokus juga. Rajin pandai-pandai. Kebersihan bagian dari iman. Nah ini pasti ada akademi yang mahir di bidang agama. Menghargai pendapat orang lain. Alangkah baiknya berdiskusi atau membaca buku, nah dibanding tidur-tiduran atau main game. Ya betul. Mandiri dan disiplin. Itulah keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah ini Bapak Ibu coba kita terapkan di dalam kelas nantinya, menyongsong tahun ajaran baru. Karena nanti ada beberapa dewan guru yang ada di dalam, itu diberi tanggung jawab. Ini kita coba buat di dalam kelas dengan tujuan ada perubahan yang kita dapat dari anak-anak ketika dia berada di dalam kelas, dan keluar dari kelas dia akan bisa juga sebarluaskan atau implementasikan kepada rekan-rekan yang lain. Karena selama ini kita mengajar Bapak Ibu, apa yang saya rasakan pasti Bapak Ibu rasakan juga. Kita sudah berbusa-busa ya menjelaskan, tapi anak-anak banyak yang tidak fokus. Ada yang makan, main game dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Nah ini materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Budi. Nah ini intinya dari apa yang saya paparkan tadi, dari disiplin positif, kemudian motivasi dan keyakinan kelas, itu muaranya akan ke budaya positif, di mana kita mengharapkan anak-anak atau peserta didik, bukan hanya mereka tetapi semua warga sekolah, selalu membiasakan melakukan hal-hal positif yang muaranya akan ke nilai-nilai kebajikan, akan bisa dipahami dan bisa kita sebarkan di kelas. Dan nice meetingnya itu mungkin bisa juga kita adopsi dan kita bawa ke kelas masing-masing. Ya. Itulah pemaparan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jika ada kata-kata yang salah, jangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan yang benarnya itu datang dari Tuhan yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk materi kita yang pertama oleh Bu Titi Hardiati, di mana materi yang disampaikan tadi tentang budaya positif. Dan telah kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa berbicara budaya positif ini rupanya sangat luas sekali ya penyebarannya, dan alhamdulillah ini merupakan ilmu yang sangat menarik yang senantiasa sudah kita dapatkan tadi. Tinggal pengaplikasiannya nantinya akan kita lakukan. Insya Allah kita pelan-pelan mulai di tahun ajaran baru nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mari sama-sama mendengarkan berbagi praktik baik berikutnya, yaitu datangnya dari Bapak Budi. Dalam waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Bu. Laki-laki itu kalau tidak berhenti tidak bagus. Saya ini dulu pesuat tangan lagi. Ya, ayo kita beri semangat untuk Baik, terima kasih atas kesempatan
Mungkin saya langsung saja ya. Saya langsung saja melanjutkan materi yang tadi ini bagian keempat, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar. Ya, sebagai manusia mungkin targetnya di sini adalah muridnya kita di sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa awalnya saya juga semacam kita kan jadi guru. Kalau saya pribadi, saya jadi guru ini otodidak saja. Ya, materi-materi bagaimana menghadapi siswa ini tidak begitu banyak kami dapatkan, karena di kampus itu kan hanya apalagi praktik mengajar seperti itu aja kan, dan turun lapangan KKN seperti itu aja dasarnya kita. Setelah itu sudah pas menjadi guru ya langsung menghadapi siswa. Ternyata pas di guru penggerak ini ya, banyak sekali materi-materi atau dasar-dasar yang harus kita gunakan atau dapat kita jadikan referensi untuk kita bagaimana berhadapan dengan siswa-siswa. Nah, salah satunya itu adalah ini, kita harus memahami apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar siswa tersebut, sehingga kita bisa mencarikan solusi kira-kira seperti apa penanganannya saat siswa tersebut misalnya menghadapi kasus seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja ya, langsung saja ke materinya. Ada 5 kebutuhan dasar siswa atau pada umumnya sebagai manusia, yaitu yang pertama itu adalah bertahan untuk hidup. Ya, seperti yang di sini. Saya rasa ini juga tidak asing ya, dari Bapak Ibu sekalian sudah tahu juga. Misalnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, seperti istilahnya kita mungkin sandang, pangan dan papan ini ya. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, ternyata siswa itu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, ya, terutama dari guru, mungkin dari kita ya. Siswa itu sangat membutuhkan kasih sayang. Itu. Misalnya ini seperti rasa diterima, kemudian dipedulikan, ya, diajak kerjasama, dan bagaimana dia kondisi di kelas dalam sebuah kelompok. Kemudian yang berikutnya itu adalah penguasaan, ya. Penguasaan yang dimaksud di sini adalah tentang harga dirinya, ya, tentang harga dirinya secara individu, kemudian dan keinginan untuk dianggap. Gitu. Kadang-kadang kan kalau di kelas itu misalnya saat siswa diskusi, gitu kan? Itu kadang-kadang ada yang dia itu ingin menonjolkan dirinya, ya, dia mampu untuk menyampaikan pendapatnya. Itu salah satu contohnya. Mungkin penguasaan tentang dirinya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya kebebasan, ya. Ini merupakan salah satu kebutuhan dasar juga siswa, ya, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kan saya rasa Bapak Ibu juga sudah alami di kelas mengajar. Kemudian yang terakhir, ya, 5 dasar kebutuhan yaitu kesenangan, seperti beriman, humor, antusias, dan tertawa. Nah, itu juga kalau di kelas kan kadang-kala di depan ada yang lagi belajar, tapi di belakang ada juga yang lagi misalnya ada bermain dengan temannya, dan juga pas istirahat. Rasa ini juga merupakan bagian daripada 5 dasar kebutuhan siswa. Oleh karena itu, jika hal-hal ini Bapak Ibu hadapi atau Bapak Ibu alami saat mengajar siswa, itu sesungguhnya hal yang manusiawi, ya, alami sebagai seorang siswa. Oleh karena itu sekarang jangan kita kaget, karena sekarang kita sudah tahu nih bahwa ternyata itu adalah bagian daripada dasar kebutuhan manusia atau siswa. Kemudian lanjut. Ini contoh kasus yang saya rasa tidak perlu lagi saya bacakan, karena hal-hal tadi yang disampaikan itu juga mirip dengan contoh kasus ini, ya. Terus yang kedua, selain 5 kebutuhan dasar tadi, yang kedua itu juga bahwa ada beberapa hal yang menjadi posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru dalam mendidik siswa, ya. Ada 5 posisi kontrol tersebut. Kalau kita lihat dari istilah ini, ya, saya rasa 100% dari ini sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya di kelas di sekolah, ya. Tentu saja saya ingin mengingatkan kembali bahwa posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Ya, saya rasa ini juga
sering kita apalagi yang butuh piket ini. Kalau saat kita piket kan kadang-kala anak-anak wajahnya yang itu saja yang tertampak, sehingga ada keinginan kita untuk menghukum. Itu namanya penghukum. Bisa bentuk yang berupa hukuman fisik, misalnya apa berlari dan lain sebagainya. Bisa juga dalam bentuk yang apa membaca, disuruh membaca, atau disuruh seperti apa gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu posisi pemantau, ya. Di sini guru posisi pemantau itu maksudnya guru itu hanya memantau perkembangan siswa. Ya, saat siswa melakukan kesalahan, guru itu hanya menyampaikan, oh kesalahan ini, tapi yang melaksanakan kesalahan itu adalah siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini kadang-kala saat kita menangani kasus siswa yang mendapatkan kasus seperti itu, ya. Kadang-kala kan pas saat kita tanyakan ke siswa seperti itu, ada bahasa-bahasanya kita yang mengarahkan bahwa untuk siswa itu merasa bersalah, gitu ya. Rasa Bapak Ibu juga sudah alami langsung ya. Kemudian teman, ya. Kalau teman ini gini, kita lihat saja jauh-jauh di sekolahnya kita saja, tidak semua guru itu iya bisa akrab begitu dengan siswa, ya. Tapi ada juga beberapa guru yang semacam ada sekat, ya, sehingga siswa itu merasa segan, ya. Nah, oleh karena itu ternyata salah satu posisi kontrol yang kita harus miliki adalah ini, teman ini, ya, teman. Artinya bagaimana kita menunjukkan bentuk kasih sayang kita mungkin, atau bentuk rasa cinta kita terhadap anak-anak tersebut, sehingga dia tidak merasa tidak ada sekat dengan gurunya. Tidak ada sekat bukan berarti bebas, enggak. Ya, artinya terutama saat mengenai pembelajaran, kemudian mengenai jika siswa tersebut dapat masalah, itu dia tidak segan untuk curhat ke wali kelasnya, misalnya seperti itu, ya. Itu adalah posisi kontrol teman. Kemudian terakhir ini manajer. Ya, manajer ini posisi kontrol kalau secara umum ini yang disarankan, ya. Iya. Ya, ini yang disarankan agar semua guru paham tentang posisi kontrol manajer ini, ya. Karena di sini dampaknya sangat baik sekali, terutama untuk siswa. Ya, yaitu kita bagaimana memanajer siswa tersebut dengan baik sehingga siswa tersebut saat mendapatkan masalah dia paham kesalahannya, kemudian dia mampu untuk merubahnya sendiri. Oke, saya lanjut saja. Ya, ini contoh-contoh, ya. Hukuman seperti hal tadi itu serasa lewat ya. Buat merasa bersalah ini juga Bapak Ibu sudah lakukan ini semuanya, ya. Sudah lakukan semuanya, terus perhatikan di sekolah kita. Kemudian teman juga, ya. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya membantu murid selalu persuasi. Serasa ini juga Bapak Ibu sudah lakukan. Terus pemantau manajer. Saya ingin sedikit mengulas tentang bagaimana kita sebagai guru untuk manajer ini, ya. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, silahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini salah satu dampak dari posisi manajer, Bapak Ibu. Jadi siswa tersebut akan paham dengan kesalahannya sendiri, kemudian dia itu akan tahu mencari solusinya, gitu. Ya, kalau contohnya, misalnya kalau manajer itu misalnya gini, salah satu siswa masuk ke ruangan BK misalnya, ya, anggaplah misalnya berkelahi gitu misalnya kan, jadi dia masuk ke ruangan BK berdua. Pas saat di ruangan BK, tentu guru BK itu menanyakan, ya, nanti bagaimana penanganan kasusnya itu ada namanya seketika restitusi, setelah ini saya akan jelaskan. Ditanyakan dulu permasalahannya apa, kenapa kalian bisa berkelahi, ya. Kemudian dijelaskan dia keyakinan kelas mana kira-kira yang dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, sebentar setelah itu guru BK ini akan menanyakan kembali, ya, kira-kira apa solusi yang yang bisa dia gunakan, ya, siswa tersebut untuk besoknya agar tidak memulai kesalahan. Seperti itu kira-kira penanganan siswa dengan menggunakan sisi kontrol manajer. Ini
contoh penerapannya itu kasus siswa tidak memakai atribut misalnya ya. Kalau menghukum yaitu seperti hormat bendera, ini kan hukuman fisiknya ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah yaitu sudah beberapa kali ibu bicara tapi kamu tetap mengecewakan ibu. Seperti itu bahasanya sehingga siswa tersebut merasa bersalah ya. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya kan bahasa yang tua. Kemudian kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, istilah-istilah seperti ini kira-kira yang bisa kita gunakan dalam menggunakan kontrol terhadap siswa. Nah ini materi berikutnya yaitu segitiga diskusi. Maaf ini saya agak cepat ya, saya agak cepat karena waktu. Ya. Saya hanya tidak banyak contoh yang saya sampaikan, tidak banyak contoh, tapi materinya kira-kira seperti ini, gitu ya. Nanti lebihnya Bapak Ibu yang menerapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Segitiga restitusi. Ya, ini adalah contoh penanganan siswa yang kena kasus. Nah, ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini bukan hanya untuk guru tapi untuk orang tua juga. Yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas siswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Gini, karena ini materi terakhir. Anggaplah salah satu siswa daripada Bapak Ibu itu kena kasus. Ya, terus sekarang bagaimana caranya kita menggunakan ini untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, kita ini langsung ya, kita coba langsung. Misalnya siswa Bapak Ibu pas Bapak Ibu mengajar kenapa terlambat di kelas? Ya, terlambat ya kurang lebih 20 menit setelah Bapak Ibu masuk kelas. Kira-kira bagaimana cara menanganinya? Ini, ya. Yang pertama sesuai dengan segitiga restitusi ini. Kita harus mampu menstabilkan identitas siswa tersebut. Namanya siswa terlambat, kadang-kadang pasti dia menggebu-gebu kan, takut. Nah, hal-hal itu pasti muncul di pikirannya. Nah, oleh karena itu bagaimana menstabilkan identitasnya dia itu? Stabilkan dulu dia, ya. Misalnya yang awalnya capek ataukah lagi emosi seperti itu, kita stabilkan, kita kasih tenang, ya, siswa tersebut. Gimana caranya ini? Ya, yaitu mengubah identitas siswa dari yang merasa gagal karena terlambat ke yang sukses, bahwa saya ini siswa. Kita lupa itu dari yang awalnya dia merasa gagal tersebut menjadi bahwa dia itu juga sebagai siswa, bagian daripada masa belajar saat itu. Kira-kira bahasanya nanti itulah yang menggunakan bahasa seperti apa yang digunakan. Nah kemudian ini kan banyak terjadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti ini misalnya kan. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna, sehingga anak itu harus terangkat, ya. Kita bisa memperbaiki masalah dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah identitasnya stabil anak tersebut, ya kita anggaplah anak itu sudah tenang, gitu. Kita gunakan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini artinya setiap tindakan yang dilakukan, baik buruknya, pasti mempunyai tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat-kalimat yang biasa digunakan misalnya seperti ini. Kamu bukan melakukan tanpa alasan tertentu seperti itu ya. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif dan bersediakah kamu ya mempelajarinya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir sekarang kita kepada ibu apa alasan? Artinya begini Pak Ibu. Validasi tindakan yang salah ini kita kasih tahu dulu kepada siswa, ya kita kasih tahu kepada siswa ini loh kesalahannya kamu, ya. Intinya itu bagaimana caranya bahwa siswa itu mengaku kesalahannya, itu intinya. Entah kalimat ini yang Bapak Ibu gunakan ataukah ada kalimat lain dan bahkan menggunakan bahasa tertentu ya silakan, ya itu langsung. Intinya kita validasi tindakan siswa yang salah. Nah kemudian yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud yang sampai yang dibutuhkan di awal tadi. Ada keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya antara guru dan siswa misalnya. Kira-kira bagaimana yang dilanggar? Nah itu yang disampaikan, ya. Ini tujuan menanyakan keyakinan yaitu termasuk secara internal,
Ketika langkah kedua sudah tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan dipindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian berikutnya, kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Dia sudah merasa bahwa kita ini sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Kemudian, apa kamu masih ingat apa keyakinan kelas yang kamu sudah sepakati bersama? Merasa kalau kita kasih kode seperti itu, anak-anak sudah paham, ya, sudah tahu dia. Kalau misalnya dia merasa terlambat, paling kan dia menyampaikan secara otodidak. Maksudnya dia sampaikan, Pak, saya terlambat, ini seperti itu misalnya. Saya rasa lebih jelasnya Bapak Ibu lebih tahu lah mengenai pelaksanaannya tentang segitiga restitusi ini, ya. Kalau saya mungkin agak berbeda sedikit dengan Ibu Titi. Kalau Ibu Titi itu kan Bapak tadi menyampaikan begitu real kan, jelas. Tapi kalau saya kira-kira seperti ini saja konsepnya. Nanti Bapak Ibu yang menjalankan di lapangannya. Ya, kalau saya menyampaikan seperti itu saja. Contoh-contohnya saya kasih sedikit-sedikit saja dan kalimat sedikit saja. Tapi harapan saya secara pribadi, ya, mungkin apa ini juga tugas kami sebagai guru penggerak berbagi kepada Bapak Ibu. Pelaksanaannya itu Bapak Ibu yang lebih dominan melaksanakan di lapangan. Kami hanya berbagi konsepnya saja. Ya, karena sesungguhnya walaupun kami CGP, ya, identitas saja CGP, tapi bisa sedikit. Tetapi pelaksanaannya mungkin apalagi Pak Salam misalnya ini lebih di atasnya kami sebagai CGP, ya. Ada masukan dari yang lain. Ya. Sebenarnya tidak, ini betul ya. Ini kenyataan di sini ya. Makanya tadi juga Ibu Titi bilang apa, kita harus disiplin misalnya, ya. Kita harus bisa menjadi contoh bagi siswa. Tadi Pak Kasta bilang guru siswa kecil berdiri, guru kecil berlari. Saya rasa betul ya sampaikan ini. Tapi kita juga sadar sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu, kita juga sebagai guru itu kan butuh juga sadar penangkapan itu kan. Kita lihat aja situasi dan kondisi. Kalau seandainya kita terlalu juga disiplin sekali, kemudian ikut kelas secara prosedural, saya juga secara pribadi menyarankan seperti itu. Karena kalau kita sangat seperti itu, kadang-kadang kita menjadi guru yang kaku. Ya. Tapi kita fleksibel saja, sesuai dengan manajer tadi, kita fleksibel saja, melihat situasi seperti itu, ya. Dan kan mengenai keterlambatan, serasa ada juga berpikir, kita kerjasama saja dalam, serasa itu lebih penting, ya. Nah, kemudian yang terakhir, saya ingin mengutip, ini bukan berasal dari seorang bijak, ya, bukan berasal dari Google, bukan berasal dari Google, ini berasal dari saya pribadi, ya. Saya mengutip begini, dan ini pengalaman saya di sekolah ini selama 2 tahun di sini. Ada satu nilai, sebuah nilai yang menurut saya lebih tinggi kualitasnya di atas hukuman, lebih tinggi kualitasnya di atas aturan, lebih tinggi kualitasnya di atas kesepakatan yang sudah kita sepakati di sekolah ini. Seperti itu, baik. Ternyata, ya, yang paling penting itu saat kita berinteraksi di sekolah ini, terutama guru yang satu dengan guru yang lain, ya, itu yang paling penting itu adalah malu sama teman sejawat. Ini akan menumbuhkan kesadaran diri. Kita tidak malu kepada kepala sekolah, tidak malu kepada aturan, ya, tidak takut kepada hukuman, tapi kita malu kepada teman sejawat. Kalau misalnya nih, terus saya pribadi, saya datang terlambat nih, gitu kan? Teman-teman sudah pada standby di depan. Saya merasa gimana ya? Kayak, saya ini sering terlambat. Ya, hati kecil yang tersentuh. Ya, hati kecil yang tersentuh. Saya ada keinginan besar untuk merubah itu. Ya. Ada, saya bisa bilang. Dari dasar hati kita tidak berarti seperti ini, kita tidak karena hukuman seperti ini, tidak. Tetapi memang dari kesadaran diri, kesadaran diri sesuai dengan yang disampaikan materi di awal. Ini, ya, menurut saya ini lebih penting daripada semua aturan yang ada, lebih penting daripada semua hukuman konsekuensi yang ada. Tapi intinya adalah suatu kesadaran yang diakibatkan dari interaksi dengan
kawan-kawan teman-teman atau mas sekali. Saya rasa itu aja ya, sedikit berbagi dari saya senjata kami tentang restitusi dan lain sebagainya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Harapan saya apa yang telah saya sampaikan bersama TV ini bisa kita jalankan bersama-sama, bukan hanya kami CGT, bukan hanya Kemsek, tapi semua guru juga dapat melaksanakannya, sehingga tujuan kita untuk kemajuan SMA 3 ke depannya bisa tercapai. Selesai itu aja, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa untuk pemaparan materi dari pemateri kedua ya, calon guru penggerak angkatan 10 yang tadinya disampaikan oleh Bapak Budi. Kita beri aplaus sekali lagi kepada Bapak Budi dan Ibu Titi Hadianti yang mana pada kesempatan hari ini sudah bersedia ini Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. Ini dikatakan berbagi praktik baik karena kenapa? Ini hal-hal yang baik yang mereka dapatkan selama mereka mengikuti pendidikan guru penggerak, dan mereka